Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari Universitas Ubudiah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi,
Rulia Meilina S.Farm MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto S.Com M.Com dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web. Kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang semuanya para mahasiswa sekalian. Kita bertemu kembali ya di pembelajaran daring Imunologi Gizi. Masih bersama saya, Ibu Kiki. Insyaallah nanti ada 2 pertemuan lagi ya. Pertemuan yang ke-6 dan ke-7 itu nanti insya Allah mungkin kalian bisa buat dalam presentasi, nanti dibagi kelompoknya, nanti kita bicarakan lagi lebih lanjutnya ya. Oke, semuanya semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, senantiasa dalam lindungan Allah, dan tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pasti memberikan kita nikmat sehat ya, nikmat kesempatan untuk bisa belajar lagi, menimba ilmu lagi di sini, walaupun secara tidak tatap muka secara langsung ya, dan mungkin hal itu tidak mengurangi juga semangat kalian dalam belajar. Baik, dalam pertemuan ini Ibu akan mereview sedikit kembali mengenai pertemuan yang kemarin. Mungkin ada beberapa dari kalian yang memang tidak bisa berhadir karena memang ada jaringan yang tidak stabil ataupun ada hal lain. Nah, kita review sebentar sebelum memang masuk ke dalam pembelajaran. Yang pertemuan kelima itu ada pengenalan limfosit T, ya, pengenalan antigen dalam limfosit T dan limfosit B. Nah, kita dalam pertemuan keempat kemarin kita membahas sempat itu interaksi sel dalam sistem imun atau pengenalan bagaimana patogen itu masuk ke dalam sistem bagaimana patogen itu bereaksi di dalam sistem imun itu sendirinya ya. Di sini ada berapa orang yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 orang ya. Baik, kita mulai saja. Nah, di sini Ananda bisa baca, lihat, sistem imun merupakan semua sel dan molekul sebagai suatu kesatuan fungsional untuk melawan substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya, kita review sebentar. Nah, respon imun itu apa? Tanggapan terhadap substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya mikroorganisme, yaitu ada bakteri, virus, parasit, yang kalau yang besar itu dia ada protein, kemudian polisakarisa atau polisakarida sih sebenarnya ini. Nah, jadi ada respon imun, kemudian ada reaksi imun. Nah, kalau reaksi imun itu ada pengenalan imun dan tanggapan, ya. Nah, jadi 2 aktivitas yang saling mempengaruhi. Yang pertama itu recognition. Yang pertama itu dia fungsinya untuk mengenal dan mendeterminasi substansi asing secara spesifik. Kemudian, menyeleksi molekul yang bersifat imunogenik dan membedakan komponen sendiri dari substansi asing atau non-self. Nah, itu dia ya. Ada reaksi imun, pengenalan, sama
tanggapan. Nah, tanggapan ini dia mengerahkan bermacam-macam sel dan molekul sehingga menghasilkan reaksi yang sesuai dan tepat untuk melawan dan menetralkan substansi atau organisme yang masuk. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti dia akan apa? Seperti apa nanti antibody itu atau limfosit itu dia bekerja seperti apa ketika antigen itu atau patogen masuk ke dalam tubuh. Nah, ini sebenarnya hanya pengulangan aja ya. Komponen imunitas tubuh itu ada yang initiate immunity, yang natural, yang sudah ada sejak kita lahir. Kemudian ada acquire atau adaptive imun, ya. Ini terjadi ketika patogen masuk, kemudian antibodi itu akan membentuk suatu pertahanan. Mulai dari kulit, kemarin Ibu bilang bersin, batuk itu merupakan suatu respon pertama ketika patogen masuk. Nah, ini disebut imunitas yang didapat atau acquire atau adaptive immunity. Ya. Nah, kira-kira seperti ini nih, ketika patogen masuk, nah dia kemudian apa? Initiate dulu dia. Diinisiat dulu, kemudian ketika nggak bisa lagi si imunitas yang didapat dari lahir itu tidak bisa melawan patogen ini, kemudian dari acquire adaptive atau immunity ini yang dapat melawan si patogen tadi ya. Ketika ini udah bisa maksudnya nggak berperan lagi, nah kemudian dia akan membentuk suatu perlawanan lagi tergantung dari patogen yang masuk. Nah, sebenarnya kan kita akan membahas mengenai limfosit B ya. Limfosit B, kemudian limfosit T. Nah, limfosit B ini dia diproduksi dan berkembang dalam sumsum tulang, ya. Limfosit B ini biasanya dapat ada di sekitar timus kita, di bagian timus, di dekat dada sini. Nah, dia ini yang memproduksi limfosit B. Mempunyai reseptor antigen MOL AB yang terfiksasi membran sel pada CH terminalnya. Bila sel B naif, nah ada sel B naif namanya. Kemudian kontak dengan AG, sel B berprofilasi dan berdiferensiasi menjadi sel B memori yang mensekresi AB spesifik disebut sel plasma. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjutnya ya. Ini sebenarnya hanya pengenalan aja, kulit luarnya aja. Sel B ini atau limfosit B ini dia berfungsinya di dalam imun atau sistem imun itu sebagai apa? Limfosit T atau sel T nanti dia berfungsi di dalam sistem imun itu seperti apa gitu ya. Nah, ini dia. Kalau limfosit T atau sel T itu berkembang dari stem cell dalam sumsum tulang, bermigrasi ke dalam timus dan berdiferensiasi menjadi sel T yang matur. Nah, sel T yang matur atau yang dewasa yang udah bisa melawan patogen mengekspresikan antigen binding protein di permukaan selnya, disebut reseptor sel T atau TCR. Nah, ini terdiri dari dua protein subunit. Yang pertama itu ada alfa dan beta, atau disebut apa nih lambangnya. Nah, dihubungkan oleh kegiatan yang disulfida. Ya, agak berat ya bahasanya ya. Nah, kelihatan nggak sini? Nah, ini cuman sebagai ini aja sih. Nanti kalian bisa baca lagi. Ini udah kita bahas kemarin ya. Nah, kalau ini nih, sorry, maaf. Oke. Nah, kalau respon imun berlangsung dalam beberapa fase. Nah, yang pertama itu ada kognitif, aktivasi, dan fase efektor. Nah, kalau diaktifasi, nah disinilah sel B sama sel T itu dia berperan. Limfosit berproliferasi atau ekspansi klonal dari limfosit spesifik terhadap antigen tersebut. Nah, kemudian limfosit berdiferensiasi. Limfosit B itu
meng-secreting sel atau sel plasma, kemudian AB mengikat AG. Nah, ini dia berperan banyak ya di dalam sel darah kita itu. Jadi ketika ada patogen masuk, limfosit B inilah dia yang berperan. Tuh. Kemudian limfosit T ini mengaktifkan makrofag atau membunuh mikroba intraseluler. Nah, dia lebih spesifik lagi. Nah, kalau dia ini namanya limfosit T yang banyak ada di timus itu. Kemudian melisis sel yang mengekspresikan Ag asing atau Ag virus. Nah, dia jadi lebih kerjanya ke bakteri atau ke virus. Sedangkan sel tadi yang si B ini dia menaikkan sel plasma darah kita, gitu ya. Kita lanjut lagi ke ini slide berikutnya. Stop sharing. Ada ini lagi di sini ya. Susah banget sih. Share. Susah banget sih. Udah nih Dek, belum menampil belum? Oh ya, stop sharing. Nampil ya? Reason now. Mana nih? Nih. Ini ya. Udah masuk belum? Oke. Nah, baik. Tadi kan hanya sekilas aja nih. Nah, kita udah masuk ke dalam pengenalan antigen, bagaimana dia masuk ke dalam limfosit B dan limfosit T, atau sel B dan sel T. Ya, kita pelan-pelan ya di sini ya. Ini hanya sebagai pengenalan aja. Sel-sel imun, kemudian itu ada bone marrow ya. Yang pertama sekali dia bone marrow ini dialah yang sebagai pabriknya. Pabrik dia mengeluarkan atau mempublish, seperti itu ya bahasanya ya. Ada nanti sel B, sel T, ada neutrophil, ada basophil, kemudian banyak lagi itu. Ada sel NK, ada IgA, IgB, IgM gitu ya. Nah di sini, si bone marrow inilah dia yang pabrik utamanya dalam memproduksi atau mempublish sistem imun yang ada di dalam tubuh kita itu. Nah, kalau sistem imun ini kan ada yang non-spesifik dan spesifik. Kemarin kan udah kita bahas. Nah, kalau yang non-spesifik ini dia ada 3. Fisik, larut, dan seluler. Kalau yang spesifik ada humoral dan seluler. Bisa dilihat kalau fisik di sini kulit, selaput lendir, silia atau rambut-rambut halus ya. Biasanya dapat di dalam hidung kita. Kemudian bersin. Nah, kalau fisik ini dia respon utamanya ketika ada patogen masuk, bagaimana dia ke kulit kita itu gatel kah, atau memar, atau ada ruam. Kemudian di selaput lendir, biasanya di sekitar lidah, kemudian di hidung, ada batuk kita, ada bersin. Nah, kalau dia non-spesifik, kalau yang larut, itu ada biokimia dan humoral lagi. Nah, kalau biokimia itu ada lizozim, ada keringat kita ketika patogen masuk, mulai keringatan dingin atau mulai keringat banyak di tangan bisa jadi, atau di sekitar leher. Nah, itu terjadi ketika ada patogen masuk karena sistem imun kita mulai mengenal
dikenal dulu ini bagus nggak atau dia berbahaya nggak bagi tubuh kita. Nah, kemudian ada sekresi yang sebasus. Nah, bisa jadi ada eliminasi kita, eliminasi tahu kan? Buang air kecil atau buang air besar. Nah, kayak gitu. Asam lambung atau laktoferin, kemudian ada asam neurominic. Ini agak bersifat biokimia ya. Kemudian yang humoral itu ada komplemen, kemudian ada interferon dan CRP. Ini juga sudah dibahas kemarin. Nah, yang seluler ini dia berperan di fagosit. Nah, ini dia lebih dalam lagi. Di fagosit, kemudian dia mengaktifkan sel NK, sel masit, kemudian sel basofil. Ya. Nah, yang kalau sistem imun secara spesifik itu ada humoral dan seluler. Nah, yang humoral ini ada sel B, IgD, IgM, IgG, IgE, IgA. Nah, kalau sel T itu TH1, 2, TS, TALF, dan TC. Ya, ini cuman hanya bagaimana nanti kalian tahu sel T itu atau sel B itu berperan di dalam sistem imunnya seperti apa, gitu aja. Nah, sel-sel sistem imun yang spesifik tadi yang kita bahas ya, ini yang spesifik, kalau yang non-spesifik udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama itu ada sel T atau limfosit T, tadi kita bahas di pertemuan yang awal ya. Nah, sel asal atau sel T adalah dari sumsum tulang yang memasuki timus, ya kan Ibu bilang tadi. Nah, jadi timus ini dia memproduksi sel T. Biasanya ada terdapat di bagian dada manusia. Kalau kalian buka lagi pelajaran anatomi kalian. Nah, sel timus itu ada di dekat rongga dada di sini di manusia. Nah, dia itulah yang menghasilkan sel T. Nah, setelah dia berproliferasi di regio subkapsuler. Nah, di regio subkapsuler ini, di toraks biasanya ya. Nah, sel asal itu ada dari CD4 dan CD8 atau CD4, CD8. Nah, yang terdiri tadi apa? T1, T2, TS, TALT, dan TC. Nah, ya kan? Sel TH, TS atau suppressor, THD, delay, hipersensitif, kemudian ada bersifat sitotoksik. Nah, ada sel yang naif atau virgin, TH0, regulator dan efektor. Nah, kira-kira dia seperti ini dia. Ini ada di limfa ya. Di bagian organ limfa kita. Bisa dilihat di sini ada sel T-nya yang naif. Ada CD4, ada sel B naif. Nah, kalau di sini ini kayaknya udah berulang kali lah Ibu sharing gambar ini ya. Penyebaran limfoid pada tubuh manusia bisa dilihat. Jadi ketika ada patogen masuk, biasanya dia akan menyerang bagian-bagian ini. Bisa jadi kita merasa agak sedikit nyeri di bagian misalnya tonsil, ya. Tonsil, kemudian sakit di bagian appendix ataupun sumsum tulang belakang, kadang-kadang nyeri di situ ya. Biasanya kalau mau demam gitu diserang di bagian tonsil ya, nggak mau makan atau pahit gitu. Nah, di ginjal juga ada, di spleen atau limfa ya, di jaringan timus. Nah, bisa dilihat di sini ya, timus tuh di bagian toraks atau dada. Nah, itu kayak yang berbentuk terbalik, love terbalik gitu. Nah, dialah yang menghasilkan sel T. Nah, di situ ya. Nah, ini dia Ibu bilang tadi ya, fungsi sel T pada umumnya dia membantu sel B atau limfosit B dalam memproduksi antibodi. Nah, jadi dia itu ikut membantu si sel B ini dalam memproduksi antibodi yang banyak, mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Kemudian mengaktifkan makrofag dalam fagositosis dan mengontrol ambang dan kualitas sistem imun itu sendiri. Jadi ada banyak ya. Jadi pada umumnya itu dia memproduksi memproduksi antibodi yang membantu si sel B dalam berperang dalam melawan si patogen tadi. Nah, kita masuk ke sel B ya, atau limfosit B. Nah, perkembangan sel B dalam sumsum tulang adalah antigen independen, tetapi perkembangan selanjutnya memerlukan rangsangan dari antigen.
Nah, fungsi utama sel B ini dia akan memproduksi antibodi. Nah, kalau sel T tadi dia bermain di mana? Di plasma darah ya. Nah, jadi ketika plasma darah naik, otomatis antibodi juga akan ikut membaik atau akan meningkat ya. Nah, atas pengaruh sel T atau limfosit T, nah ke B berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mampu membentuk Ig yang spesifik. Nah, jadi tadi ada IgE, IgM, IgG. Nah, ini dia nanti yang akan membentuk Ig ini, dia melawan patogen atau bakteri atau virus yang sesuai dengan si IgE tadi atau IgG, IgB gitu ya. Nah, ini dia fungsi jaringan limfoid. Di sini ada di jaringan limfoid tadi ada sumsum tulang ya, ada kelenjar limfa, tonsil, adenoid, appendix, kemudian ada gall, ada limfa. Nah, kalau di sumsum tulang itu dia asalnya dari sel darah ya. Kemudian tempat pematangan limfosit B. Nah, kalau fungsi jaringan limfoid ini seperti ada limfe, tonsil, adenoid itu sebagai pertukaran limfosit dengan limfe, menghasilkan antibodi dan mensensitasi sel T kemudian ke limfa, membersihkan mikroba dan debris ya. Debris tahu kan? Coba debris, coba nanti dicari. Kemudian kalau limfa ini dia berfungsi untuk pertukaran limfosit dengan limfe sama kelenjar limfa, menghasilkan antibodi dan sensitisasi sel T kemudian ke darah lagi. Nah, kalau dia kelenjar limfa dari sel T ke limfe, kalau dia limfa ini dari sel T ke darah, membersihkan mikroba dan debris, menyimpan sel darah merah yang banyak ya. Gitu. Nah, ini dia tadi saya bilang ya. Mungkin nggak jelas tadi yang di sini. Nah, ini lebih jelasnya. Nah, ini kalau di hewan ya. Seperti ini, saya contohkan ini itik ya, di situ dia di bagian toraksnya. Kalau nah ini dia timus inilah dia yang menghasilkan yang melahirkan sel B tadi ya. Nah ini kayaknya pengulangan lagi ya, yang spesifik. Ya, kita baca coba. Spesifik humoral, benda asing yang akan masuk ke sel B dan berkembang menjadi sel plasma. Membentuk antibodi dan menetralisir toksin infeksi ekstraseluler. Nah, kalau dia seluler itu sel T yang berperan ya, pertahanan terhadap infeksi intraseluler. Kalau limfoid tempat pematangan sel T dan sel B. Ya. Nah, kalau limfosit B ini dia bermain dengan plasma sel, plasma darah kita. Kalau limfosit dia itu ada CD4 sama CD8 tadi saya bilang ya, ada helper intruder dan suppressor. Oke. Kalau di pertahanan humoral tadi kan ada yang spesifik. Kalau lupa, coba kita buka lagi. Nah, ini dia. Yang spesifik, sel humoral, sel B, dan seluler ya. Ini kita bahas dulu yang humoralnya, pertahanan humoral ya, yang mengaktifkan tadi IgG tadi lah, B, E, M gitu. Nah, yang pertama itu ada komplemen. Fungsi komplemen yang pertama itu menghancurkan sel membran banyak atau bakteri, atau lisis ya, biasanya disebut itu. Bakteri yang banyak disebut lisis. Kemudian melepas bahan kemotaktik yang mengerahkan makrofag ke tempat bakteri atau kemotaksis. Ya. Kemudian yang ketiga mengendap pada permukaan bakteri sehingga dapat memudahkan makrofag untuk mengenal opsonisasi. Opsonisasi ini seperti apa kemarin? Masih ada yang ingat? Lupa. Lalu memakannya. Opsonisasi ini seperti kayak pengenalan pada si antigen. Bagus nggak atau tidak baik nggak gitulah. Ketika dia memang tidak nggak bermanfaat, dia akan membunuh ya, seperti itu. Oke, baik kita break dulu sebentar. Nanti kita akan mulai lagi ya.
Mungkin bisa kalian istirahat sebentar, minum atau apa gimana. Oke, nanti kita lanjut lagi dalam. Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MN dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudia Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail.
Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Baik. Oke, baik. Kita mulai kembali. Tadi ada fungsi komplement ya. Yang pertama itu, ya tadi kita bahas. Yang kemudian dia larut ya, bersifat larut ya. Dia larut kemudian dalam keadaan yang non-aktif, diaktifasi oleh antigen. Kemudian secara kompleks, imun ini akan dia kalau dalam bahasanya itu beroperasi lah dan sebagainya, dan kemudian dia akan mencari mediatornya. Nah, di sini biologi aktif ataupun menjadi enzim untuk reaksi selanjutnya. Bisa jadi dia dalam bentuk enzim kah atau dalam reaksi selanjutnya. Kemudian jalur aktivasi ini sering pula disertai dengan kerusakan jaringan, ya. Kadang-kadang dia memang untuk memproduksi antigen ini ada sel-sel atau jaringan yang memang harus dirusak dulu, tapi nggak parah sih, maksudnya nggak membuat kita semakin sakit atau apa gimana. Kadang-kadang dia justru akan membantu lagi memulihkan jaringan ini ketika nanti tubuh akan semakin kembali lagi hemostatisnya gitu ya, keseimbangannya. Nah, pertahanan seluler ini tadi saya bilang ada fagosit ya, ada makrofag, kemudian ada LGL atau large granular lymphocyte. Nah, di sini fagosit ini pada dasarnya semua sel bersifat fagositosis. Ada yang non-spesifik, ya, di sini bisa dilihat yang monosit dan makrofag, kemudian itu ada alurnya. Ya. Kalau makrofag ini dia dapat hidup lama, mempunyai beberapa granul dan melepaskan berbagai bahan seperti ada lizozim, komplement, interferon, dan sitokin. Nah, kalau LGL ini dia banyak mengandung sitoplasma, ya, dan bersifat seperti sel NK juga, ya, atau sel yang dapat pembunuh atau mesin yang pembunuhnya lah di sini. Di sini bisa dilihat aktivasi dari limfosit B atau limfosit T. Nah, ketika ini kayak pelajaran biokimia ya, bagaimana si sel B ini dan sel T ini berperan atau teraktivasi ya di dalam jaringan darah misalnya. Contohnya ini adalah plasma membran di sini ya. Nah, di sini banyak diaktifkan tadi. Kalau yang sel T itu dia apa? Ada Ig alfa, ada Ig beta. Nah, kalau yang B tadi CD4-nya, CD8-nya itu banyak diaktifkan di sini. Nah, ini turunannya ya, seperti itu ya. Kayak turunan kimianya seperti apa.
Oke, kayaknya ini nggak terlalu penting deh. Nah, kalau di sini ada beberapa stage-nya ya. Ketika sel T itu dia berkembang lagi dari yang pertama itu dari stem cell, kemudian pro-T, pre-T ya, double positif, single positif, atau yang belum matang ya sel T-nya, kemudian dia menjadi sel yang matang atau disebut dengan naive mature T cell. Nah, di sini juga kita lihat ketika stem cell ini apa yang diaktifkan di sini, surface markersnya ini pertandanya dia permukaannya kalau dia belum matang CD44-nya di sini dia bagaimana, CD25-nya dia positif, CD25-nya itu negatif ya. Nah, ini dia sebelum si sel T ini ceritanya gimana sih sel T ini asal muasalnya gitu dulu ya, sebelum dia lahir atau sebelum dia nanti akan berperan di dalam meningkatkan antibodi ya. Si sel T tadi membantu si sel B dalam menaikkan atau memproduksi antibodi ya. Ya, sel T ini kan dia tadi saya bilang bermainnya hanya di plasma darah atau membran plasma gitu ya, dari stem cell, pro, pre, double positif, kemudian menjadi naive atau mature positif, atau T cell-nya yang sudah mature atau udah matang, udah bisa nanti dia akan memproduksi atau membantu si sel B dalam memproduksi antigen lagi yang lebih banyak. Nah, ini ceritanya ketika si sel T ini udah matang, udah dewasa, udah bisa dia berperan dalam memproduksi antigen, antibodi di dalam timus, ya, di dalam kelenjar timus kita. Kayaknya nih nggak penting deh di sini. Nah, kalau ini antigen ini dalam mempresentasikan sel ini. Tadi kan antigen itu dia ada fagosit. Semuanya antigen atau antibodi itu dia bersifat fagositosis. Nah, berperan dalam makrofag atau monosit. Kemudian ada dendrit cells, kemudian si B cells juga atau sel B atau limfosit B juga dia berperan dalam mempresentasikan atau mewujudkan si antigen ini ada di dalam jaringan kita ya. Yang itu ada makrofag, dendrit cell sama sel B atau limfosit B. These cells require APCS to respond to a specific AG. Nah, bagaimana dia ini limfosit T ini dalam merespon suatu ya yang spesifik ya. Saya bilang tadi misalnya AG gitu. Nah, antigen. Nah, bisa difahami nggak kalau CD4 di sel T ini dia ada antigennya, di sini T cell-nya respon, tapi katanya dia nggak berespon di sini. Nah, jadi dibantu oleh apa? Dibantu dengan EPC, sehingga dia akan si sel T ini akan merespon suatu patogen itu. Nah, jadi dia nggak mungkin nggak bekerja sendiri, nggak bekerja lagi ketika dia si EPC ini dibantu bersama-sama dengan CD4 yang positif tentunya, kemudian ada antigen, kemudian barulah dia akan si sel T ini merespon, ya. Kayaknya ini enggak juga dia. Nah, kalau ini di penjelasan yang ini ya, sengaja bukan saya sih, kita tim pengajar membuatnya dalam bahasa yang asing. Nah, supaya nanti kalian bisa membaca lagi lebih dalam ya. Ini sih substansi dari si T cell itu atau limfosit T itu sendiri. Yang tadi saya bilang ada CD4 diaktifkan, ada CD8 diaktifkan. Nah, jadi seperti itu ya. Ini juga
ini CD8, bagaimana dia bersifat sitotoksik ya dalam limfosit T itu sendiri. Nah, jadi dia berperan 35% dalam sitotoksik. Kalian tahu sendiri sitotoksik itu dia anti racun. Nah, jadi dia si CD8 ini di dalam limfosit T ini, dia ketika misalnya kita ada sedikit atau keracunan makanan, nah ini dia yang diaktifkan sebesar 35%. Itu contohnya. Nah, they are activated and kill the virus infected cells or tumor cells. Dia lebih spesifik lagi ya, bisa mengidentifikasi si virus ataupun ada tumor, maksudnya sel-sel tumor. Sel-sel tumor bisa jadi bersifat jinak, bisa jadi bersifat ganas. Nah, dia si CD8 inilah dia yang memberikan sinyal ke limfosit T bahwa ini ada suatu semacam virus yang menginfeksi atau tumor. Nah, nanti bagaimana bekerjanya lagi, ini bagus, jinakkah tumornya, ganaskah tumornya, nah mereka lagi yang berperan di dalam itu. Ya, di sini kalau dilihat lagi ya, ketika ada patogen yang masuk, nah antibodi memproduksi sel B ya di dalam sistem imun. Kemudian dia akan merecognize ya antigen yang masuk atau antigen yang asing dan menandai mereka itu bisa dirusak atau dibunuh gitu. Ini di dalam ini aktivasi of helper T cells-nya di sini ya. Nah, T cell merekognisi dari antigen. Nah, recognize itu apa artinya? Ada yang tahu nggak recognize apa artinya? Nah, kayak gini nih. Misalnya di dalam recognize antigen yang peptide fragments bound to specialized cell surface molecules on antigen presenting cell EPC. Tadi saya bilang kan kalau sel T itu kalau dia ada antigen dia nggak akan merespon si sel T tadi atau si limfosit T tadi. Nah, dibantu dengan adanya APC tadi ya. Saya kira seperti itu. Kayaknya ini cuma bahasan ini aja deh. Ini turunan-turunannya aja ya, kayak gitu. Nggak terlalu urgent sih, nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, kalau di sini bisa kita lihat perbedaan antara limfosit B dan T. Ya, dibedakan dari fungsi dan asalnya. Kemudian strukturnya seperti apa. Ya, kalau indikator fungsinya kalau dari limfosit T itu dia berperan dalam inflamasi ya. Aktivasi makrofag dalam fagositosis. Nah, ini si sel T. Ya, dia berperan dalam darah aja. Aktivasi dan proliferasi sel B dalam membentuk antibodi serta pengenalan dan penghancuran sel yang terinfeksi virus. Nah, kalau limfosit B secara indikator untuk fungsinya dia memproduksi antibodi aja. Nah, kalau limfosit T asalnya dari timus, kalau limfosit B itu dari bone marrow. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada strukturnya dan penanda dia bisa disaring ya, diterima gitu. Nah, dilihat kalau limfosit B dia memainkan peran dari IgA, IgM ya, ada CD3, CD8 tadi saya bilang. Kalau limfosit T ini dia apa yang dimainkan di sini? Lebih banyak ke dalam apa? Yang CD28 ya, CTLA4, kemudian interferon yang bersifat reseptor. Nah, seperti itu. Oke, itu aja sih
Kira-kira difahami nggak ya? Ini saya rasa nggak paham sama sekali mungkin. Atau gimana? Atau paham? Nah, justru dari itu nggak bisa belajar hanya saya kasih materi atau slide atau seperti ini. Justru saya minta Ananda itu lebih banyak lagi jurnal, membaca jurnal justru untuk lebih paham bagaimana sel T atau limfosit B dan limfosit T ini berperan dalam memproduksi antibodi yang lebih banyak lagi. Ya, oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum nanti di sesi 3 saya minta Ananda baca tugas yang sudah saya suruh pekan lalu. Ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya, Bu. Tolong itu diaktifkan tadi. Saya bertanya, Bu. Kasmadi bertanya, Ya Bu. Allah, ada yang mendengkur. Bu. Kasmadi, kamu mau tanya? Oh iya, Bu. Bisa bukan? Boleh, silahkan. Tadi kan limfosit B atau sel B itu kan memproduksi apa namanya, meningkatkan antibodi, Bu kan? Agar antibodi kita lebih meningkat, bagaimana tuh caranya tuh, Bu? Kasmadi menanyakan bagaimana caranya antibodi itu bisa meningkat. Sebelum saya jawab, ada yang mau bantu jawab? Gimana cara antibodi kita itu meningkat? Semester 5, anak gizi. Ayo. Usman masih ada Usman? Masih, Bu. Usman, mana Usman? Ya, assalamualaikum Bu. Coba Usman bantu Kasmadi jawab. Bagaimana Jawab Bu. menurut Usman antibodi itu bisa meningkat di dalam tubuh kita? Menurut Ayo. Usman dengan memperbanyak makan vitamin Bu. Olahraga itu aja Bu. Vitamin C, buah-buah boleh juga Bu. Makasih, Usman. Usman, kamu mahasiswa loh Usman. Ya Bu. So, olahraga sama buah-buahan. Coba jawaban seorang mahasiswa itu gimana? Berstruktur dia. Yang pertama sekali Bu. apa yang harus dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kasmadi yang pertanyaannya cara meningkatkan apa tadi? Antibodi. Antibodi di dalam tubuh kita, ya, Man. Caranya ini salah satunya dengan memakan vitamin gitu. Alhamdulillah. Vitamin contohnya vitamin C lebih baik. Oh. Salah satunya. Man. Ya. Oh. Udah. Sudah Usman, itu aja jawabannya. Ya Bu, kan itu salah satunya. Kalau menurut Linawati gimana Lina? Lina udah live grup. Udah keluar, Bu. Oke. Siapa namanya ini? Ananda Uraida. Ayo. Saya Bu. Iya. Ya silahkan Ananda. Cara antibodi itu seperti memperhatikan salah satunya memperhatikan pola makan, tidur teratur, dan minum vitamin atau tablet untuk menambah imunitas dalam tubuh.
Dibantu juga mengonsumsi makanan yang bergizi seperti buah-buahan, protein nabati, protein hewani, dan minum mineral yang lebih banyak. Ya, bagus ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Bagaimana Kak Smadi? Ya, dari pertanyaan teman-teman itu sekalian, yang pertama sekali untuk meningkatkan antibodi itu kan tadi saya bilang, ada yang antibodi yang bersifat adaptif dan dia bersifat udah ada bawa dari sejak lahir ya. Nah, bagaimana kita dalam mempertahankan antibodi ini supaya dia stabil, supaya dia meningkat, supaya bisa dia melawan berbagai macam virus dan bakteri. Yang pertama sekali itu tentunya menjaga pola hidup ya, lifestyle kita diperbaiki ya. Percuma kamu makan makanan yang bergizi tapi pola tidur kamu atau pola istirahat kamu juga acak-adul, berantakan. Kamu sering tidur di atas jam 12 malam, percuma aja gitu ya. Semuanya itu memang seimbang. Kan Rasulullah, contoh yang terbaik itu adalah pola hidupnya Rasulullah. Kita contoh ya, dia merupakan suri tauladan yang baik ya, dari makannya bagaimana. Jadi kalau ada hadis makan sebelum lapar atau berhenti sebelum kenyang itu salah. Jadi gitu ya. Kalau konsepnya dari pola makan kita, dari pola istirahat, kemudian dari lingkungan juga bisa mempengaruhi ya. Itu. Dan ditambah lagi dengan apa tadi? Mengkonsumsi vitamin. Sebenarnya kalau mengkonsumsi vitamin ini tergantung lagi ya bagaimana kita bekerja atau bagaimana aktivitas kita ya. Misalnya kalau aktivitas kita itu lebih tidak biasanya adalah mengeluarkan energi. Nah, boleh kita konsumsi yang namanya itu vitamin atau vitamin C atau vitamin apa semacamnya gitu. Nah, kalau memang aktivitas kita yang memang biasa aja yang nggak terlalu berat, misalnya gitu kan, ya tidak usah dikonsumsi, hanya memperhatikan pola makan yang seimbang saja, gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Satu lagi, Bu ya. Penyakit HIV itu kan termasuk virus HIV itu kan menyerang sel di dalam tubuh, Bu. Berarti kalau menyerang sel-sel di dalam tubuh yang diserangnya dulu sel apa tuh, Bu? Sel T ini apa sel B, Bu? Nah, bagus ya pertanyaannya ya. Sel virus yang HIV itu dia menyerang sel B atau sel T dulu. Nah, sebelum masuk ke sel B, ke sel T, dia tadi ada Ibu bilang apa? Berperan dalam merespon Ibu mau tes dulu nih sebelum masuk ke membran sel kita. Dia reaksi dari tubuh kita yang pertama sekali apa nih? Ada yang bisa jawab? Lemas ya, Bu. Kenapa Nanda? Seperti lemas pada tubuh. Ya, lemas. Lemas berarti ditandai dari apa tadi? Kurangnya darah, Bu. Diserang. Ketika lemas tadi apa yang diserang itu? Imunitas tubuh. Imun kita, Bu. Ya, imunitas tubuh. Tadi kan saya bilang, ketika kita misalnya demam, mau demam nih, mau bersin. Nah, bisa jadi tonsil kita duluan diserang, atau kita bersin, atau kulit kita jadi ruam atau apa gitu. Kalau HIV, apa yang ditandain? Yang pertama sekali. Berkurangnya berat badan, Bu. Kalau Usman apa? Usman? Ini buah kelelahan, sakit kepala itu, Bu. HIV. Banyak tuh, Bu. Mau sakit kepala, sariawan, tenggorokannya, Bu, radang-radang gitu. Siapa tadi yang jawab itu? Usman ya? Kasmadi, iya. Siapa lagi? Nadia Romansyu?
Ada yang mau ditambahkan? Target utama HIV itu ada dua, yaitu sistem imunitas tubuh dan sistem saraf pusat. Tetapi virion HIV cenderung menyerang limfosit T. Sel darah putih Bu diserangnya Bu HIV. Siapa itu yang menjawab sel darah putih? Saya Bu. Betul Bu. Tadi Bu, dia yang bertanya. Ya, dia bertanya tapi dia udah tahu jawabannya ya. Bagus sekali kamu Kasmadi. Menjuta orang di situ. Bukan menjebak Man, saya baca di internet barusan. Nggak baca dia dari internet. Bagus, bagus. Ya, memang dia menyerang sel T dulu ya. Baru kan dia masuk ke dalam plasma darah ya. Ketika udah plasma darah terganggu, semuanya juga terganggu ya. Limfosit maupun sel darah putih juga ada terganggu. Jadi semakin lama kita semakin juga kematian. Jadi sel T dulu diserang ya Kasmadi ya, baru ke sel B. Nah, kalau udah sel T tadi diserang, maka si sel B juga tidak akan memproduksi antibodi secara maksimal. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada kayaknya Bu. Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, tugasnya gimana ya ini ya? Saya mau tahu sih tugasnya untuk dibacakan sih. Atau ini sudah dikirim via email kan? Nadia Rumaisya dan yang lainnya? Kami nggak dikirim Bu. Mas Madi udah kirim Belum. via email ke saya. Belum Bu, nanti saya kirim Bu. Iya, soalnya saya cek masih pekan lalu ya, ada cuman beberapa Pikir aja saya yang nggak, ya. pikir saya cuma Jangan dibaca. ditunda-tunda, pekerjaan nanti semakin banyak ya. Ya Bu. Insya Allah nanti kami kirim Bu. Untuk pertemuan 6 dan 7 itu kita akan buat kalian yang akan memberikan materi, nanti juga akan sedikit ada tambahan dari Ibu. Ya Bu. Ini kita ada berapa orang? 6 ya? Yang hadir cuma 6 Bu. Siswanya ada 6, jadi dibagi aja nanti lagi siapa yang kelompok 6 mempresentasikan, terus kelompok 7 lagi, ya. Ya Bu. Nah itu saya minta, ini kan kita live ya, kalau bisa seaktif mungkin ya, kalian bertanya, kalian Ya, memberikan responnya ya, Ya, ke teman-temannya, gitu ya. Oke, baik, Ibu akhiri aja pertemuan yang kali ini, yang kelima ya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah berpartisipasi, menyempatkan waktunya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah. Itu juga dengan para guru-guru, dosen-dosen kalian di sini juga ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usman, Kan? tarik sis. Boleh Google Meet-nya. Ibu.